ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai strategi harga. Sebelum masuk materinya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yovita Iqbal Fadili, dan hari ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Ada Ayu Sari, halo semuanya, dan ada Erlinda Zibua, ada Nafila Rizkia Al-Fadri, dan ada Munas. Hai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah strategi penetapan harga. Kemudian ada metode penetapan harga, jenis-jenis penetapan harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor penetapan harga, dan peranan harga dalam pemasaran. Yang pertama ada strategi penetapan harga. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Penetapan harga ini adalah proses dalam suatu bisnis dalam menentukan harga suatu produk yang akan dipasarkan di pasar. Penetapan harga juga dilakukan untuk memperoleh laba dari suatu produk sehingga dapat memperoleh keuntungan dari suatu bisnis. Dalam menentukan harga, ada beberapa metode yang dapat kita pilih untuk menentukan harga sebelum produk yang akan kita pasarkan di pasar. Metode-metode yang dapat digunakan dalam penerapan harga yang pertama ada metode tersirat. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru berdiri karena metode ini tidak memerlukan konsultan atau surveyor. Tingkat kekuatan dari metode ini juga bisa dibilang sangat rendah karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, metode ini tidak memerlukan konsultan atau surveyor sehingga tingkat kekuatannya menjadi lebih rendah karena hanya ditetapkan melalui insting produsen. Metode yang kedua adalah metode berbasis pasar atau biasa dikenal dengan market based pricing. Metode ini adalah metode yang menyesuaikan harga dengan produk yang sudah ada di pasar. Nah, maksudnya adalah produsen ketika ingin memasarkan suatu produk, produsen tidak lagi perlu menentukan harga berapa harga yang akan digunakan di pasar karena harga yang digunakan adalah harga yang biasanya sudah ada di pasar. Misalnya produsen menyediakan produk berupa Android di pasaran. Android kisaran harganya itu sekitar 2 jutaan. Jadi produsen biasanya langsung menetapkan harga Android yang akan dijual dengan harga 2 juta. Kemudian yang ketiga adalah metode berbasis biaya atau yang biasa kita kenal dengan cost based pricing. Nah, metode ini produsen menentukan harga barang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi produk tersebut. Metode selanjutnya adalah metode penetapan harga berbasis permintaan. Pada metode ini, penetapan harga ditentukan berdasarkan selera dan minat para konsumen. Kemudian selanjutnya ada penetapan harga markup. Kalau metode yang ini adalah metode yang paling besar keuntungannya karena harga jual produk ditetapkan lebih tinggi dari biaya produksi dan biaya lainnya. Bisa jadi ditetapkan sampai 2 kali lipat dari biaya produksi. Yang terakhir adalah metode penetapan harga break-even. Nah, metode ini berbanding terbalik dengan metode markup. Kalau metode markup itu menentukan harga yang lebih tinggi, sedangkan metode break-even justru harga jualnya sama dengan harga produksi, sehingga pada metode ini keuntungan yang diperoleh oleh produsen lebih sedikit. Oke, materi selanjutnya adalah jenis-jenis penetapan harga. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu bisnis atau usaha itu dibuat ataupun juga dibangun dengan bertujuan untuk mendapatkan usaha ataupun juga laba. Namun dalam menetapkan hal tersebut ataupun juga mencapai hal tersebut, banyak hal yang diperhatikan ataupun juga yang dipertimbangkan. Salah satunya adalah harga penetapan, harga berdasarkan permintaan, harga skimming, harga penetrasi, dan harga dinamis. Yang dimana harga penetapan adalah menetapkan harga berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan yang diinginkan. Yang dimaksud di sini adalah suatu produsen menetapkan suatu harga itu berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan. Tidak mungkin mereka menetapkan harga yang membuat mereka rugi. Maka mereka harus mempertimbangkan banyak hal untuk memperoleh laba yang tinggi dengan menetapkan harga yang baik dan sesuai dengan konsumen. Yang kedua itu adalah harga berdasarkan permintaan, dan adalah menyesuaikan harga berdasarkan tingkat permintaan konsumen. Yang dimana ketika suatu permintaan naik, maka otomatis harga itu akan meningkat. Tetapi ketika permintaan menurun, maka harga ataupun juga akan menurun. Yang ketiga adalah harga skimming, adalah memasang harga tinggi untuk produk baru dan menurunkannya seiring waktu. Yang dimaksud di sini adalah suatu produsen akan menurunkan harga barang yang rendah ataupun juga tinggi untuk memproduksi barang dan menurunkan seiring waktu.
Tujuannya dari strategi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari segmen pasar yang bersedia membayar lebih tinggi sebelum menjangkau pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Yang keempat itu adalah harga penetrasi, yang adalah memasang harga rendah untuk memasuki pasar dengan cepat. Yang dimaksud di sini adalah menetapkan harga produk yang sangat rendah dalam suatu pasar dengan tujuan untuk menarik konsumen ataupun juga pelanggan yang banyak. Seperti yang kita ketahui, ketika suatu barang menurun maka akan ada banyak konsumen ataupun juga pelanggan yang akan menginginkan produk tersebut, dan dengan berjalannya waktu maka suatu produk akan dinaikkan secara bertahap. Dan yang kelima adalah harga dinamis, adalah menyesuaikan harga secara rentan berdasarkan kondisi pasar, permintaan atau faktor lainnya. Oke teman-teman, materi selanjutnya itu ada tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga itu ada 3. Yang pertama ada mencapai profitabilitas yang optimal. Yang kedua ada mencapai pangsa pasar yang diinginkan. Yang ketiga ada mempertahankan atau meningkatkan posisi merek di pasar. Tujuan yang pertama yaitu ada mencapai profitabilitas yang optimal. Mencapai profitabilitas yang optimal berarti perusahaan atau bisnis mampu menghasilkan keuntungan maksimal dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Mencapai profitabilitas yang optimal memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu ada pendapatan maksimal. Pendapatan maksimal ini meningkatkan penjualan dan pendapatan tanpa mengorbankan atau kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya ini untuk mengurangi atau mengelola biaya operasional dengan efektif untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan lancar dan efisien dan mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Mencapai profitabilitas yang optimal ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada optimalisasi produk, yang kedua ada peningkatan penjualan dan pemasaran, yang ketiga ada diversifikasi produk, yang ketiga efisiensi biaya operasional, yang keempat investasi pada teknologi dan inovasi. Tujuan yang kedua yaitu mencapai pangsa pasar yang diinginkan. Mencapai pangsa pasar yang diinginkan berarti perusahaan atau bisnis berhasil memperoleh persentase tertentu dari total penjualan dalam pasar yang mereka targetkan. Pangsa pasar dihitung sebagai rasio penjualan perusahaan terhadap total penjualan dalam industri atau pasar tersebut. Mencapai pangsa pasar yang diinginkan juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini untuk meningkatkan jumlah pelanggan atau pengguna produk atau jasa di pasar target. Yang kedua ada kinerja kompetitif. Kinerja kompetitif ini untuk mengukur seberapa baik perusahaan bersaing dengan kompetitor dalam hal penjualan, kualitas produk, harga, dan layanan. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini melibatkan kampanye iklan, promosi penjualan, branding, dan strategi distribusi. Mencapai pangsa pasar yang diinginkan memiliki contoh langkah-langkah yang diambil untuk mencapai pangsa pasar yang diinginkan. Yang pertama itu ada pengembangan produk, yang kedua ada penetapan harga kompetitif, yang ketiga ada kampanye pemasaran, yang keempat ada ekspansi geografis, yang kelima ada kemitraan strategis. Tujuan yang terakhir itu ada mempertahankan atau meningkatkan posisi merek di pasar. Mempertahankan atau meningkatkan posisi merek di pasar berarti menjaga atau memperkuat citra dan pengaruh merek di benak konsumen serta di pasar secara keseluruhan. Mempertahankan atau meningkatkan posisi merek di pasar ini mencakup serangkaian strategi dan taktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa merek tetap relevan, kompetitif, dan dihargai oleh konsumen. Mempertahankan atau meningkatkan posisi merek di pasar juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu kualitas produk atau jasa, yang kedua ada pengalaman pelanggan, yang ketiga ada inovasi. Contohnya itu yang pertama ada Apple. Apple sering kita temui sehari-hari. Apple ini terus berinovasi dengan produk baru seperti iPhone, iPad, Apple Watch, serta mempertahankan kualitas tinggi dan pengalaman penggunaan yang superior. Yang kedua ada Nike. Nike ini menggunakan kampanye pemasaran yang kuat dan kolaborasi dengan atlet terkenal untuk mempertahankan posisinya sebagai merek terkemuka dalam industri pakaian olahraga. Nah, teman-teman semuanya, ternyata di strategi penetapan harga juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga? Yaitu ada biaya produksi, ada
ada analisa pasar, ada tujuan pemasaran, dan ada pemetaan nilai. Nah, yang pertama ada biaya produksi. Kenapa sih biaya produksi sangat mempengaruhi penetapan harga? Karena harga jual pokok yang harus cukup tinggi untuk menutup biaya produksi tersebut dan masih menghasilkan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua ada analisa pasar. Analisa pasar ini juga mempengaruhi penetapan harga karena analisa pasar ini sangat membantu perusahaan untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen serta dinamika pesaing pasar. Yang ketiga ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ini juga sangat mempengaruhi penetapan harga karena tujuan pemasaran memiliki pengaruh besar terhadap penetapan harga karena harga adalah salah satu elemen pasar yang fundamental. Tujuan pemasaran seperti memperluas pangsa pasar, meningkatkan kestandaran merek, dan memposisikan produk di pasar tertentu mempengaruhi bagaimana harga ditetapkan. Yang keempat ada pemetaan nilai, di mana pemetaan nilai ini sangat juga mempengaruhi penetapan harga karena kemungkinan perusahaan untuk menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan atau dinikmati oleh pelanggan dari produk atau layanan tersebut. Nah, dari secara keseluruhan, integrasi keempat faktor ini dalam proses penetapan harga membantu perusahaan mencapai keseimbangan yang tepat antara keuntungan, kepuasan pelanggan, dan daya tarik saing di pasar. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peranan harga dalam pemasaran. Peranan harga dalam pemasaran itu ada 3 poin. Yang pertama bagi perekonomian, bagi konsumen, dan bagi perusahaan. Untuk di poin yang pertama bagi perekonomian itu harga produk mempengaruhi tingkat upah sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Salah satu contoh peranan harga dalam pemasaran yaitu dalam pemasaran adalah seorang manajer adalah seorang tenaga kerja yang terdidik yang memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu untuk dipekerjakan. Mereka mengandalkan modal berupa peralatan kantor dan tanah berupa gedung atau ruang kantor untuk melakukan proses produksi. Manajemen kewirausahaan juga mengelola dan mengorganisasi seluruh kegiatan produksi di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk poin yang kedua itu bagi konsumen. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi, toko, layanan, nilai, value, atau kualitas. Bagi konsumen, mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai, value, maupun kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specialty produk. Nah, salah satu contoh peranan harga dalam pemasaran yaitu pertimbangan pemberian. Harga membantu konsumen dalam menentukan apakah mereka akan membeli produk atau tidak. Konsumen akan membeli produk berdasarkan harga yang ditawarkan, dan jika harga terlalu tinggi, mereka akan mencari alternatif yang murah. Untuk di poin yang ketiga yaitu bagi perusahaan, harga produk adalah determinan utama bagi permintaan pasar atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pasar perusahaan. Dampaknya harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Singkat kata, perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Nah, di poin yang ketiga ini salah satu contoh peranan harga dalam pemasaran bagi perusahaan yaitu perusahaan perencanaan pendapatan, yang dimana harga adalah sebagai pendapatan utama bagi perusahaan. Harga yang tepat dapat menjamin keuntungan untuk membiayai operasional perusahaan dan keberlangsungan bisnis. Untuk sekian materi peranan harga dalam pemasaran. Sekian dari kelompok kami penyampaian materi mengenai strategi harga. Akhir kata kami ucapkan terima kasih semuanya.